Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhailia dari 11 MPLB 2. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan PKK. Pengertian pemasaran menurut para ahli. Menurut Kotler, inti dari pemasaran marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Lalu yang selanjutnya, menurut American Marketing, dalam buku Kotler dan Keller, pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu, menurut Sumarwan, pemasaran adalah suatu proses bagaimana mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kemudian memproduksi barang atau jasa tersebut, sehingga terjadi transaksi atau pertukaran antara produsen dengan konsumen. Nah, yang terakhir ini menurut swasta. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Sepuluh entitas. Pertama, barang-barang fisik. Barang adalah bagian dari usaha produksi di tiap negara. Contohnya, makanan segar, kalengan, kemasan, kulkas, televisi, dan bentuk barang lainnya. Kedua, jasa. Produksi dan penggunaan jasa akan bertambah besar, terutama ketika perekonomian negaranya mulai maju. Misalnya pekerjaan di perusahaan penyewaan mobil, tenaga perbaikan dan pemeliharaan, dan lain sebagainya. 3. Acara. Acara akan dipromosikan sesuai waktunya. Contohnya, entitas pemasaran ini adalah pameran, pertunjukan seni, acara olahraga, olimpiade dunia, dan sebagainya. Yang keempat, pengalaman. Tipe entitas pemasaran ini dapat diciptakan dan dipamerkan melalui pemaduan barang dan jasa dari masing-masing perusahaan. 5. Orang. Pemasaran selebriti merupakan bisnis yang besar. Beberapa contoh orang yang dibantu oleh pemasar selebriti antara lain musisi, CEO, dokter, pengacara, hingga ahli keuangan kelas atas. 6. Tempat. Hampir semua bagian di bangsa ini bersaing untuk menarik wisatawan. Pabrik, pusat perusahaan, pemukiman baru, dan kantor. Tipe entitas pemasaran ini berfungsi mengembangkan ekonomi pada bidang agen real estate, bank komersial, dan agen iklan lainnya. 7. Properti adalah kepemilikan tak berwujud atas properti, sebenarnya real estate atau saham dan globalisasi. Contoh entitas pemasaran ini yaitu jual beli properti lewat agen real estate atau investasi pada suatu perusahaan. 8. Organisasi. Salah satu entitas pemasaran ini digunakan untuk membangun citra yang kuat dan disukai masyarakat luas. Contohnya universitas, museum, organisasi pertunjukan seni, organisasi nirlaba, dan sebagainya. 9. Informasi. Tipe entitas pemasaran ini dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku, sekolah, dan produk universitas kepada siswa, komunitas, maupun orang tua. Contoh tipe entitas pemasaran ini adalah hasil uji laboratorium, majalah Vogue, dan majalah Lokomotif. 10. Ide. Dalam pemasaran pasti mengandung ide atau gagasan dasar. Dengan demikian, ide menjadi salah satu entitas pemasaran yang penting. Untuk menghasilkan ide, produk, dan jasa adalah landasannya. Suatu pikiran dari seseorang tidak boleh untuk disia-siakan. Permintaan negatif yaitu konsumen tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha untuk menghindarinya. Sedangkan permintaan yang tidak ada, konsumen mungkin tidak sadar
atau tidak tertarik pada produk kita. Proses perencanaan pemasaran terdiri dari atas analisis. Analisis ini melibatkan mengumpulkan dan menganalisis data tentang pasar target, pesaing, dan pelanggan. Ini dapat melibatkan melakukan riset pasar, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, dan menganalisis tren industri. 2. Peluang pemasaran. Ini melibatkan mengidentifikasi peluang potensial untuk perusahaan dalam pasar target. Ini dapat melibatkan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terakhir, perencanaan strategi. Ini melibatkan mengembangkan strategi pemasaran yang akan membantu pemasaran mencapai tujuan pemasaran mereka. Ini dapat melibatkan menentukan proposisi nilai unik perusahaan, menentukan posisi perusahaan dalam pemikiran pelanggan, dan mengidentifikasi pesaing dan pelanggan target. Fungsi kunci seorang wirausaha dalam memimpin pemasaran. Yang pertama, memperkuat merek, mengukur keefektifan pemasaran, mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan, mengumpulkan ide-ide pelanggan, menggunakan teknologi pemasaran yang baru. 3 komponen utama pemasaran secara umum. Yang pertama, outlook, merupakan komponen yang menganjurkan sebuah usaha untuk menganalisis gambaran bisnis masa depan sebelum melakukan pemasaran. Yang kedua, arsitektur, strategi, teknik, value. Lalu yang terakhir, scorecard, dibutuhkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memberikan superior nilai tambah. 4 faktor outlook. Yang pertama, change, perubahan teknologi, kondisi, kekuatan politik legal, kekuatan budaya sosial, dan pergeseran pasar. Nah, yang kedua, kompetitor, pesaing dan situasi pesaing. Lalu ketiga, customer, situasi pelanggan. Nah, yang terakhir, company, kondisi internal perusahaan. Pengertian segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama, segmentasi, membagi pasar target perusahaan menjadi kelompok-kelompoknya yang lebih kecil dan spesifik. Lalu yang kedua, targeting, memilih kelompok-kelompok tertentu dari pasar target perusahaan untuk ditargetkan dengan pesan dan strategi pemasaran. Nah, yang terakhir, positioning, menentukan posisi perusahaan dalam pemikiran pelanggan potensial dengan menyoroti fitur dan manfaat kunci produk atau layanan perusahaan dan menunjukkan bagaimana itu dapat memberikan nilai kepada pelanggan. Pengertian differentiation, marketing, mix, dan selling. Yang pertama, differentiation adalah proses menentukan proposisi nilai unik perusahaan yang menjelaskan bagaimana produk atau layanan perusahaan lebih baik daripada pesaing. Yang kedua, marketing mix adalah kumpulan teknik pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Ini melibatkan menggabungkan 4 elemen pemasaran utama, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Lalu yang terakhir, selling. Selling adalah proses mengkonversi pelanggan potensial menjadi pelanggan yang sebenarnya. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mengejar pelanggan potensial, menawarkan produk atau layanan perusahaan, dan menutup penjualan. Pengertian brand, services, dan proses. Yang pertama, brand adalah identitas yang unik dan dapat diidentifikasi dari produk atau layanan perusahaan. Brand dapat membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing dan membangun loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, services atau layanan adalah cara perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan melalui produk atau layanan mereka untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mempertahankan bisnis mereka. Nah, yang terakhir, proses
adalah cara perusahaan mengelola dan mengoperasikan operasinya, termasuk produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan mereka. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.